Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, mari kita saksikan presentasi tentang anti korupsi. Selamat mengikuti. Baik, perkenalkan, nama saya Dr. Dito Anurogo, Magister Sains. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya sedikit berbagi tentang corruption at a glance. 10 menit kenali korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, saya seorang dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan saat ini, alhamdulillah, telah terpilih menjadi salah satu kandidat PhD di Taipei Medical University, Taiwan. Dan saya alhamdulillah produktif menghasilkan puluhan buku dan sudah bersertifikasi BNSP. Saya aktif di berbagai macam forum, komunitas, antara lain Forum Lingkar Pena, Asosiasi Sel Punca Indonesia, Asosiasi Wisata Medis Indonesia, Asosiasi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Muhammadiyah, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, Formain, Himpunan Peneliti Indonesia, sekaligus sebagai Dewan Pembina dan Penasehat berbagai komunitas. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya menyampaikan 6 hal, yaitu yang pertama, definisi korupsi, kedua, perbuatan. Jadi perbuatan apa saja sih yang sebenarnya termasuk korupsi itu? Yang ketiga, penyebab korupsi. Keempat, dampak korupsi di berbagai sektor kehidupan. Yang kelima, pemberantasan korupsi di Indonesia. Serta yang keenam, apa sih sebenarnya yang salah dengan strategi pemberantasan korupsi? Baik, mari kita saksikan satu persatu. Definisi korupsi. Menurut Treisman pada tahun 2000, korupsi adalah penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Jain tahun 2001 menyebutkan bahwa korupsi adalah penggunaan kekuatan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mendefinisikan korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Simpulannya, korupsi adalah penyalahgunaan sumber daya dan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Nah, berikut ini ada 9 nilai anti korupsi, yaitu jujur, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kemudian peduli, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tanggung jawab, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan. Tidak buang badan. Kerja keras, gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Sederhana, berarti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Berani,
mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Adil, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Nah, sebenarnya perbuatan apa saja sih yang termasuk korupsi itu? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Beberapa hal yang termasuk perbuatan korupsi, misalnya penyuapan. Jadi penyuapan ini merupakan bentuk pemberian yang dilakukan korporasi atau pihak swasta berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya, bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan. Perbuatan yang termasuk korupsi, yang kedua adalah penyalahgunaan jabatan. Kemudian yang ketiga adalah pemerasan. Definisi pemerasan itu misalnya begini ya, pegawai negeri dan penyelenggara negara berperan aktif melakukan pemerasan kepada orang atau korporasi tertentu yang memerlukan pelayanan. Di dalam pemerasan ini ada unsur memaksa, tapi harus bisa dibuktikan ya. Misalnya itu ada pungli, jadi pungutan liar, ini termasuk salah satu bentuk pemerasan. Dan perbuatan yang termasuk korupsi yang keempat adalah kecurangan, yang kelima gratifikasi. Nah, ini gratifikasi ini pemberian dalam arti luas dan bertujuan untuk pemberian hadiah. Dan korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Dan yang terakhir yaitu percobaan, maksudnya permufakatan jahat dan pembentukan tindak pidana korupsi. Ini penyebab korupsi menurut Jack Pollock-nya tahun 2006. Beliau merumuskan Ghosn Theory. Jadi Ghosn Theory ini apa? Yaitu yang pertama greed, keserakahan ya. Jadi orang itu bisa melakukan korupsi itu karena ada unsur keserakahan di dalam dirinya. Dan yang kedua, opportunities, yaitu kesempatan atau peluang. Jadi seseorang itu melakukan korupsi itu kalau ada kesempatan atau peluang yang bisa jadi ini tidak disadari oleh siapapun juga, kecuali oleh dirinya sendiri dan oleh orang-orang tertentu. Kemudian yang ketiga, N, yaitu needs, kebutuhan. Ya, seseorang itu kadang-kadang kebutuhannya sangat banyak sekali. Bukan hanya kebutuhan primer, sekunder, melainkan juga kebutuhan tersier. Bahkan ada benda atau barang mewah yang terkadang itu hanya merupakan keinginan ya. Jadi keinginan yang menjelma menjadi kebutuhan. Nah, waspadalah. Kemudian yang keempat yaitu exposures, pengungkapan. Nah, ini intinya bahwasanya korupsi itu disebabkan karena ada dari unsur hakim, jaksa, atau polisi yang berhasil mengungkapkan kasus. Jadi, korupsi ini bisa disebabkan karena terbongkarnya kasus korupsi, itu secara singkat. Kemudian, apa sih sebenarnya dampak korupsi itu? Nah, ini dampak korupsi dari berbagai sektor, misalnya ekonomi. Dari sektor ekonomi, korupsi ini berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, menambah beban transaksi ekonomi. Kemudian di sektor sosial, korupsi ini bisa menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah, kemudian meningkatkan ketimpangan pendapatan dan juga meningkatkan angka kemiskinan. Di dalam sektor budaya, korupsi berdampak dapat memberi pengaruh buruk di dalam berperilaku, tidak disiplin,
dan menjadikan masyarakat tidak taat peraturan. Dampak lain dari korupsi yaitu menurut Yamamura dan kawan-kawan tahun 2012 meningkatkan bunuh diri. Menurut riset yang dilakukan Arvin dan Leo tahun 2014, korupsi ini dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Mari kita lihat dampak korupsi bagi masyarakat. Jadi, misalnya, pelayanan publik dan jasa yang semakin mahal, pengentasan kemiskinan yang lamban, akses yang makin terbatas untuk masyarakat miskin, kemudian angka kriminalitas meningkat, dan terjadinya atau maraknya demoralisasi. Maksudnya apa itu? Demoralisasi, masyarakat tidak punya rasa percaya pada pemerintah, semakin individual, dan mementingkan diri sendiri. Nah, bagaimana strategi pemberantasan korupsi di Indonesia? Nah, ini ada seorang ahli atau pakar yang bernama Eri Riana Harja Pamegas pada tahun 2008 menyebutkan bahwa tingginya kasus korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama keteladanan. Para pimpinan dan elit bangsa kurang memberikan keteladanan yang baik. Dan yang kedua, penghasilan. Jadi pada saat survei dilakukan, ternyata dijumpai adanya fakta bahwa rendahnya penghasilan pegawai negeri di Indonesia ini terkait dengan maraknya korupsi. Dan yang ketiga, komitmen. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan. Yang keempat, pengawasan. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. Yang kelima, kondusivitas. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Jadi faktor milieu atau lingkungan ini sangat berpengaruh besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih yang salah dengan strategi pemberantasan korupsi? Nah, ini menurut para ahli, ada minimal 7 faktor, yaitu yang pertama, selective law enforcement. Maksudnya, hukum seperti pisau, tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Yang kedua, sanksi. Jadi sanksi bagi koruptor ini masih terlalu ringan. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi. Rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Bisa bermanifestasi sebagai organisasi sektoral. Misalnya pada tahun 2009 ada kasus Cicak lawan buaya. Nah, ini yang kita sebagai masyarakat perlu menyadari serta memahami koordinasi ini. Kemudian yang keempat ini masalah ekstradisi. Jadi lemahnya kerjasama ekstradisi internasional. Kemudian yang kelima, adanya upaya pelemahan KPK. Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch, yaitu Emerson Yunto pada tahun 2016, ternyata dijumpai ada sedikitnya 12 upaya pelemahan KPK. Kemudian yang keenam, adanya partisipasi publik. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi masih belum maksimal, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Hal ini dikemukakan oleh Ketut Setiawan pada tahun 2016. Kemudian yang ketujuh, lemahnya pembenahan di lingkungan private sector. Jadi ternyata undang-undang anti korupsi di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu ternyata belum tegas mengatur tentang korupsi di sektor swasta. Ini 7 faktor yang salah dengan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah,
Sahabat semua yang super, ini beberapa daftar referensi yang bisa dipakai untuk memahami seputar korupsi dan gratifikasi ya. Misalnya buku saku memahami gratifikasi yang diterbitkan KPK tahun 2014, Kapita Selekta dan Beban Biaya Sosial Korupsi yang diterbitkan KPK tahun 2015, kemudian adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI bidang penyuluhan anti korupsi nomor 303 tahun 2016. Dan ada buku Orange Juice for Integrity, belajar integritas kepada tokoh bangsa. Buku ini diterbitkan oleh KPK tahun 2014. Nah, sahabat semua yang super, dimohon juga untuk mengisi link berikut ini untuk peningkatan kualitas materi anti korupsi selanjutnya. https://tinyurl.com/survey Dito. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum fastabiqul khairat. Salam anti korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dito Anurogo, dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian pemaparan materi Corruption at a Glance. 10 menit kenali korupsi.